Hal yang perlu diperhatikan oleh pemerintah, ekonomi maupun masyarakat adalah permasalahan ekonomi yang terjadi di Indonesia. Karena ini yang menyebabkan pertumbuhan perekonomian menjadi terhambat dan tentunya akan berdampak pada bisnis. Mengingat keterdesakan masalah ini, maka dijelaskan beberapa permasalahan ekonomi yang memiliki korelasi terhadap pengembangan bisnis. Permasalahan ekonomi di Indonesia yang pertama adalah urgensi kenaikan mutu pertumbuhan ekonomi tidak stabil. Hal ini biasanya disebabkan oleh terjadinya ketimpangan sosial, jumlah pengangguran yang masih tinggi, tingkat kemiskinan masih di atas rata-rata, bahkan ketimpangan sosial yang sangat jauh dari yang diharapkan dan masalah lainnya. Permasalahan ekonomi ini sering terjadi dan berdampak pada suatu negara, khususnya negara Indonesia. Sangat sulit untuk mempertahankan kualitas pertumbuhan ekonomi. Maka dari hal tersebut, membuat permasalahan ekonomi adalah salah satu penyebab kualitas pertumbuhan ekonomi suatu negara menurun, karena terjadi atas daya beli yang menurun serta kualitas produk. Dan hal inilah yang menyebabkan mutu pertumbuhan ekonomi Indonesia dari menengah ke skala lanjutan tidak berjalan dengan baik. Maka dari itu, pendapatan negara masih bertahan di zona tersebut. Yang kedua adalah daya beli stagnan pada situasi inflasi. Jika inflasi sedang terjadi, seharusnya daya beli masyarakat jangan dibiarkan menurun, karena di saat itu harga sedang menaik dan perputaran jumlah uang juga semakin tinggi. Akan tetapi, jika daya beli masyarakat justru menurun, tentu pertumbuhan ekonomi tidak akan berkembang. Justru biaya produksi yang semakin tinggi dengan kuantitas produk yang semakin bertumpuk membuat tren pasar menjadi lesu yang bisa merugikan pihak produsen. Kenaikan harga pada suatu inflasi dalam daya beli suatu produk menjadi tidak berkembang. Hal ini justru membuat daya beli masyarakat menurun lebih tajam, sehingga dampak biaya produksi bagi pebisnis juga semakin besar. Karena jumlah produksi yang semakin menumpuk membuat pebisnis mengalami kerugian. Cara mengatasi masalah ekonomi yaitu pada saat terjadinya inflasi, agar sistem ekonomi yang semakin berkembang membuat harga naik dan perputaran uang akan semakin besar. Yang ketiga adalah kekalahan daya saing dengan perusahaan-perusahaan lain. Kekalahan daya saing dengan perusahaan-perusahaan dari negara yang lebih adidaya, program ekonomi semacam ini juga melanda perekonomian Indonesia. Perusahaan yang tidak mampu bersaing dengan perusahaan lainnya akan meraih kekalahan dalam persaingan bisnis. Oleh karena itu, daya tarik pembeli mengakibatkan suatu produk dalam sebuah bisnis menjadi menurun. Hal ini juga berdampak pada pesaing perusahaan yang berada di luar negeri. Dengan adanya kesamaan produk dalam negeri akan membuat pembeli akan membandingkan keunggulan suatu produk. Yang keempat adalah impor menghambat pertumbuhan ekonomi. Jika pertumbuhan ekonomi meningkat, seharusnya kebutuhan impor produk menjadi lebih minim, karena biaya produksi dalam negeri bisa digunakan untuk mengoptimalkan suplai produk domestik kepada masyarakat. Pertumbuhan ekonomi semacam ini tidak didukung oleh ketersediaan produk dalam negeri terkait dengan hasil pertanian dan peternakan, sedangkan hal tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat yang semakin padat. Selain itu, pertumbuhan ekonomi meningkat, tetapi produk dalam negeri masih belum mampu untuk menghasilkan bahan baku industri yang berkualitas tinggi. Sehingga impor menjadi solusi pengadaan. Masalah ini yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi, tetapi tidak dirasa efeknya. Yang kelima adalah kemiskinan cukup tinggi dalam perekonomian masyarakat. Dalam hal ini mengakibatkan suplai produk tidak terbeli yang mengakibatkan perputaran uang tidak maksimal.
Semakin tinggi tingkat kemiskinan, tentu daya beli masyarakat akan ikut merendah. Akibatnya, perekonomian tidak meningkat, tren pasar juga lesu. Bahkan perusahaan akan gulung tikar karena tidak ada lagi orang yang membeli produknya. Maka dari itu, kemiskinan adalah masalah ekonomi yang harus dientaskan secepat mungkin. Ini tidak hanya berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga perekonomian negara yang paling tidak membutuhkan pasokan pajak dari rakyatnya. Yang keenam adalah terjadinya inflasi yang berkepanjangan. Inflasi juga permasalahan ekonomi yang harus dicari solusinya, karena ini bisa memicu daya beli masyarakat mengalami penurunan. Bagaimana tidak, saat inflasi semua harga naik, termasuk harga kebutuhan pokok masyarakat. Jika tidak disertai dengan pendapatan yang juga tinggi, tentu produk tersebut tidak akan terbeli. Yang ada stok menumpuk di perusahaan dan penyalur. Jika ini berlaku terus-menerus, tentu tren pasar menjadi lesu. Perekonomian juga lumpuh. Lain soal jika inflasi juga diiringi oleh kenaikan pendapatan rakyat, mungkin daya beli masyarakat masih lumayan ideal.